Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi ya, khususnya materi pada bab 2 mengenai bilangan kompleks. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, jadi di bab 2 ini kan materinya membahas mengenai bilangan kompleks. Nah, pada dasarnya itu terdiri dari 2 subbagian, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari bilangan kompleks itu sendiri. Kemudian nanti yang kedua membahas mengenai teorema de Moivre ya. Nanti kaitannya dengan mencari akar-akar dari suatu persamaan bilangan kompleks. Nah, jadi sebelum kita masuk pada subbagian yang pertama, kita bahas dulu pengantar ya terkait dengan kenapa kok pada akhirnya nanti kita belajar mengenai bilangan kompleks. Nah, nanti ketika saya menjelaskan, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung bertanya ya. Jadi pengantarnya, misalkan di sini kita punya suatu bentuk persamaan kuadrat. Misalkan x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, maka di sini kalau 1 itu kita pindah ruas ke kanan, maka kita akan mendapatkan persamaan bahwa x kuadrat itu hasilnya min 1. Apabila kita bicara dengan domain bilangan real, artinya x itu adalah bilangan real, maka persamaan x kuadrat sama dengan min 1 ini tidak akan mempunyai penyelesaian. Karena apa? Kita tahu bahwa pada bilangan real, ketika kita menguadratkan suatu bilangan, pasti nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi bilangan kuadrat di bilangan real itu ya, dia tidak mungkin negatif ya. Nah, oleh karena itu, maka nanti kalau kita bicaranya itu domainnya adalah bilangan kompleks, persamaan x kuadrat sama dengan min 1, dia mempunyai penyelesaian. Jadi nanti dilihat ya, domain pembicaraannya itu dalam bilangan real atau bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks, kita punya suatu bentuk bilangan berpangkat genap, hasilnya negatif, itu dia punya penyelesaian. Tapi kalau pada bilangan real kita punya suatu bilangan berpangkat genap, hasilnya negatif, dia tidak punya penyelesaian. Jadi pengantarnya seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk di subbab yang pertama ya, yaitu mengenai bilangan kompleks itu sendiri. Nah, jadi bilangan kompleks itu dia biasanya dinotasikan dengan huruf Z ya, di mana bentuk umumnya dari bilangan kompleks itu adalah A ditambah B kali I. Di mana masing-masing A dan B-nya itu merupakan anggota dari bilangan real ya. Jadi bilangan real yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa bilangan positif, negatif, pecahan, dan sebagainya ya. Bisa juga bentuk akar. Nah, sedangkan I sendiri itu didefinisikan sebagai akar min 1. Ya. Sehingga di sini kalau bilangan kompleks kita nyatakan dalam bentuk notasi himpunan, dia itu dinotasikan dengan huruf C. Kapital ya. Nah, yaitu dia adalah semua bentuk A plus BI, di mana A dan B merupakan anggota bilangan real, dan juga I-nya didefinisikan sebagai akar dari min 1. Nah, di situ karena kita punya I itu adalah akar dari min 1, maka nanti kalian harus ingat bahwa kalau kita punya bentuk I kuadrat, itu berarti apa? Akar min 1 kita kuadratkan. Berarti hasilnya adalah, kalau kita punya akar kali akar yang sama, akarnya kan langsung hilang ya. Berarti hasilnya adalah min 1. Jadi nanti ini diingat-ingat ya. Bentuk atau definisi dari I itu adalah akar
min 1, kalau I dikuadratkan hasilnya min 1. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat, tadi kan bentuk umum dari bilangan kompleks adalah A plus BI. Nah, masing-masing A dan B ini dia punya penyebutan ya. Jadi kalau A itu disebut sebagai bagian real dari bilangan kompleksnya atau dari Z. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa REZ artinya bagian real dari Z itu adalah A. Sementara itu B disebut sebagai bagian imajiner dari Z. Sehingga kalau kita tulis im di sini artinya adalah bagian imajiner dari Z itu adalah B. Nah, I-nya nggak perlu ditulis lagi ya, jadi hanya koefisiennya, yaitu B. Itu nanti diingat-ingat juga. Nah, sekarang contohnya. Di sini kalau saya punya Z-nya itu adalah min 2 plus I, maka di sini kalau kita menentukan real dari Z, itu berarti adalah min 2. Sementara itu, kalau kita mencari im-nya atau imajiner dari Z, itu adalah, ini kan I ya, berarti kan koefisiennya 1, berarti 1. Nah, kemudian yang nomor 2, misalkan saya punya Z sama dengan min 2I. Nah, berarti di sini, ini kan artinya dia hanya punya bagian imajiner ya, realnya 0. Atau ini bisa ditulis realnya 0 dikurangi imajinernya min 2I. Ya. Sehingga di sini kalau kita hitung REZ-nya, berarti realnya kan nggak ada, artinya dia 0. Nah, sedangkan im-nya, im dari Z itu adalah koefisien dari I-nya atau bilangan yang ada di depan I, berarti min 2. Jadi itu ya, bentuk umum dari bilangan kompleks adalah A plus BI. Itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang operasi pada bilangan kompleks. Nah, jadi di sini ternyata sudah saya tulis ya. Jadi pertama kalian harus ingat bahwa hasil dari I dikuadratkan itu nanti adalah min 1. Ya. Nah, kemudian di sini sebelum saya menjelaskan beberapa operasi pada bilangan kompleks, di sini sekarang kita memisalkan kita punya dua buah bilangan kompleks ya, yaitu Z1 dan Z2. Di mana Z1 dan Z2 yang dengan tinta hitam ini dia bentuk umum, jadi masih saya tulis dalam bentuk variabel ya. Jadi A plus BI, terus Z2-nya C plus DI. Nah, nanti yang warna biru ini dia sebagai contoh waktu kita menghitung ya. Itu. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti yang sebagai penjabaran awal kita pakai yang tinta warna hitam, terus nanti yang biru kita buat untuk contoh waktu menghitungnya. Nah, sekarang operasi yang pertama pada bilangan kompleks itu kita bisa melakukan penjumlahan. Jadi berdasarkan Z1 dan Z2 yang sudah saya tulis di atas, kalau kita menjumlahkan antara Z1 dan Z2, berarti pertama ditulis ulang ya. Jadi A plus BI ditambah C plus DI. Nah, di sini kuncinya adalah yang bagian real itu dijumlahkan dengan yang bagian real. Berarti realnya kan yang di sini A, yang di sini C, berarti A plus C. Nah, sedangkan demikian pula untuk yang imajiner juga dijumlahkan dengan yang imajiner, atau yang mengandung I dijumlahkan dengan yang mengandung I. Sehingga kan ini ada BI sama DI, berarti B plus D kali I. Gitu ya.
Nah, sebagai contoh itu, kalau kita menggunakan Z1 dan Z2 sebagaimana yang warna biru itu ya, yang telah saya tulis di atas itu, kita sekarang jumlahkan. Atau ini mungkin saya tulis dari awal ya. Jadi kan Z1-nya tadi kita tuliskan 2 plus 3I. Terus ditambah sama Z2-nya, 1 min 2I. Nah, berarti berdasarkan aturan tadi, yang real dengan real, berarti kan 2 ditambah 1, terus ditambah yang imajinernya ini 3, ini min 2 kali I. Berarti kalau kita jumlahkan, berarti 3, ini plus 1 kan, plus 1 berarti nulisnya plus I. Jadi solusinya adalah ini, untuk penjumlahan. Nah, kemudian operasi yang kedua, kita bisa melakukan pengurangan. Nah, di sini konsepnya sama, seperti yang penjumlahan tadi. Nanti yang bagian real, dia dioperasikan dengan yang real, kemudian yang imajiner dengan yang imajiner ya. Sehingga di sini kalau kita punya A plus BI dikurangi C plus DI, maka A-nya dikurang C untuk realnya, kemudian hasilnya ditambah dengan pengurangan yang imajiner. Berarti B dikurang D kali I. Nah, kita aplikasikan ke contoh soal ya. Di sini kalau kita punya Z1 kurang Z2, ini Z1-nya yang kita taruh di atas tadi ya untuk contoh, terus Z2-nya ini, maka di sini nanti berarti realnya itu kan 2, ini min 1 ya. Kemudian hasilnya ditambah dengan ini 3I, berarti 3, min ketemu min, berarti jadi plus ya. Plus 2I. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 1 ditambah 5I. Oke, jadi kuncinya harus ingat, pokoknya kalau penjumlahan dan pengurangan yang real dioperasikan dengan yang real, sedangkan yang imajiner dengan yang imajiner. Jadi cukup mudah diingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya perkalian. Nah, jadi perkalian di sini karena masing-masing Z1 dan Z2 itu merupakan penjumlahan dari dua suku, maka ini nanti cara mengalikannya sama dengan kalau kita punya bentuk A plus B kali C plus D. Seperti yang sudah dipelajari mungkin pas SMA ya. Jadi perkaliannya kan 4 kali ya. Jadi A dikali C yang warna merah, ditambah A dikali DI, ditambah BI kali C yang warna biru, terus ditambah yang terakhir BI kali DI. Jadi kalau saya uraikan seperti ini. Nah, kemudian sekarang diperhatikan yang suku terakhir ini. Ini kan ada unsur I yang dikuadratkan. Nah, maka ini perlu dihitung dulu. I kuadrat tadi min 1 kan? Nah, sehingga di sini nanti BDI kuadrat itu hasilnya adalah real. Jadi tidak mengandung imajiner lagi. Karena tadi I kuadrat hasilnya min 1, sehingga sekarang nggak ada I-nya kan? Yaitu jadi minus BD. Nah, maka sekarang yang real dijumlahkan dengan yang real. Berarti kan AC ini real, dikurang BD. Berarti ini akan menjadi bagian realnya, sementara itu imajinernya, berarti sisanya yang mengandung I. Berarti AD ditambah BC. Gitu. Nah, sehingga kalau kita aplikasikan ke contoh soalnya ya, misalkan kita punya Z1 kali Z2 sebagaimana berikut ya. Berarti kita kalikan pertama 2
dikali 1, berarti 2 ya. Terus 2 dikali min 2i, berarti minus 4i. Dilanjut dengan 3i kali 1, berarti positif 3i. Kemudian 3i kali min 2i, berarti min 6i kuadrat. Berarti di sini 2, ini min i ya. Karena min 4 tambah 3, min 1. Ini min 6 kali i kuadrat tadi min 1. Berarti nanti hasilnya 2 min i, ini jadi positif 6. Nah, kalau kita jumlah realnya berarti sekarang 8 min i. Ya, jadi biasanya yang perlu hati-hati adalah perkalian yang paling belakang dengan belakang ya. Biasanya banyak yang masih salah tanda positif negatifnya ya. Itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir itu operasinya adalah pembagian. Nah, jadi misalkan kita punya Z1 dibagi Z2, itu adalah Z1-nya A plus BI, kemudian Z2-nya C plus DI. Nah, di sini yang perlu diingat adalah pada bilangan kompleks, kalau kita punya bentuk pecahan, maka penyebut itu yang ada di bawah ya. Jadi C plus DE tidak boleh memuat bentuk imajiner. Ya. Jadi di sini artinya apa? Kalau nanti kita punya suatu bilangan kompleks yang bentuknya pecahan, kalau dia penyebutnya ada unsur i, maka kita harus ubah supaya dia penyebutnya tidak mengandung i lagi, yaitu caranya dengan ini. Kita kalikan dengan sekawan atau konjugat ya. Jadi dia dikalikan dengan yang namanya konjugat, atau nama lainnya adalah sekawan. Nah, jadi konjugat dari suatu bilangan kompleks itu adalah kita cukup mengubah tanda dari imajinernya. Jadi kalau di sini yang dipenyebut itu C plus DI, maka konjugatnya itu adalah yang di sini awalnya positif DI, kita ubah jadi minus. Ya, kemudian per C min DI juga. Nah, jadi yang diubah hanya yang imajiner ya. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita langsung aplikasikan ya ke contoh soalnya. Di sini Z1 dibagi Z2, ternyata kita dapat seperti ini. Berarti kan ini harus kita kalikan dengan konjugatnya. Berarti 1 ini jadi positif 2i dibagi 1 plus 2i. Nah, maka di sini nanti akan dapat apa? 2 plus 3i dikalikan sama 1 plus 2i. Kemudian yang bawah per 1 min 2i dikalikan dengan 1 plus 2i. Nah, sekarang kita kalikan yang ada di atas atau yang ada di pembilang ya. Berarti 2 kali 1 dapat 2, 2 kali plus 2i plus 4i, 3i kali 1 plus 3i, 3i kali 2i, berarti 6i kuadrat. Nah, sekarang dibagi yang bawah. Nah, nanti ini kalian bisa ingat-ingat, kalau kita mengalihkan dengan konjugat ya, dia pasti akan membentuk A min B kali A plus B.
Ya, kan cuma beda tanda negatif sama positif ya. Nah, ini nanti kalian bisa langsung hitung bahwa hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi supaya menghitungnya bisa lebih cepat nanti ya. Nah, berarti di sini kan A-nya 1 ya, berarti 1 kuadrat dikurangi B-nya berarti 2i kan, berarti 2i dikuadratkan. Nah, maka di sini kalau kita selesaikan, berarti apa? 2 plus 7i, ini plus 6, i kuadrat min 1 ya, terus dibagi sama 1 min, nah di sini hasil dari 2i kuadrat itu kan 4i kuadrat. 4 kali i kuadrat itu min 1. Berarti adalah min 4 ya. Berarti ini 1 dikurangi min 4. Nah, berarti berapa? 2 dikurang 6, min 4, plus 7i dibagi 5 ya. Nah, sehingga dari sini hasilnya adalah min 4/5 ditambah 7/5i. Nah, jadi untuk pembagian yang perlu diingat tadi ya, pada bilangan kompleks penyebutnya itu tidak boleh memuat i. Nah, maka cara menghitungnya bagaimana? Kita kalikan dengan yang namanya konjugat atau sekawannya. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa operasi pada bilangan kompleks ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mbak, Ya, mau tanya, ini kan operasi pembagiannya kan cuma Z1 bagi Z2. Misalkan kalau ada kasus Z1 per Z2 ditambah atau dikurang Z3 per Z4, itu apakah harus dikalikan konjugat masing-masing atau boleh langsung disamakan penyebut gitu, Mbak ya? nah nanti bisa dua alternatif. Yang pertama bisa disamakan penyebut dulu. Nah, ketika sudah dalam bentuk sederhana, pasti biasanya penyebutnya masih mengandung bentuk i. Nah, maka harus dikali konjugatnya. Nah, itu biasanya lebih susah dibandingkan kalau kita mengalihkan masing-masing dengan konjugatnya. Oke, mungkin kita contohnya ditulis di mana ya? Mungkin ke bawah dulu ya. Atau mungkin kita tulis di sini saja. Ini ya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Misalkan punya Z1 per Z2, misalkan ditambah ya. Z3 per Z4 sama dengan titik-titik. Nah, ini boleh disamakan penyebutnya dulu ya. Jadi alternatif pertama bisa disamakan penyebutnya dulu. Nah, ketika sudah disamakan penyebutnya, ya, misalkan nanti hasilnya adalah ini kan Z1 kali Z4 ditambah Z2 kali Z3 dibagi penyebutnya kan berarti perkaliannya ya, Z2 kali Z4. Nah, maka pasti yang di penyebut ini nanti pasti masih mengandung I. Ini masih ada unsur I-nya. Nah, maka dari sini kan berarti harus dikalikan konjugatnya kan. Lalu kalikan konjugatnya. Nah, itu boleh. Nah, kemudian alternatif yang kedua, sebelum dijumlahkan, masing-masing bentuk pecahan itu dikalikan konjugatnya sendiri-sendiri. Ya.
Jadi di sini Z1 per Z2 dikalikan konjugatnya saya tulis misalkan gini ya. Ini. Terus nanti ini dihitung dulu kan, terus ditambah sama Z3 per Z4 dikali sama konjugatnya sendiri. Z4 konjugat per Z4 konjugat. Nah, ini nanti hasilnya sudah langsung bahwa penyebutnya udah nggak ada unsur I. Jadi nanti langsung dihitung hasilnya berapa. Nah, dan biasanya yang cara 2 ini dia relatif lebih mudah. Menghitungnya lebih mudah daripada yang nomor 1. Gitu ya. Karena nanti dari hasil perkalian Z2, Z4 yang nomor 1, itu nanti bilangannya biasanya lebih besar. Dan padahal kalian setelah ini masih harus mengalihkan konjugatnya lagi. Jadi nanti mungkin bisa memilih nomor 2. Atau nanti kalau misalkan ada soal, kalian boleh bandingkan ya. Kalau memakai cara 1 sama 2, sekiranya kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah. Kalau saya lebih prefer yang cara kedua. Benar yang dimaksudkan Oke, ini pertanyaannya? bisa, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, ya sama-sama. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita membahas konjugat. Jadi konjugat tadi di sini sudah dipakai, tapi materinya itu sebenarnya setelahnya ya. Nah, jadi sekarang kita bahas ini. Jadi di sini kalau tadi kita itu kan bilangan kompleks, bentuk umumnya adalah Z sama dengan A plus BI. Maka yang dinamakan sekawan atau konjugat dari Z itu kita notasikan dengan Z bar. Ya. Nah, itu artinya A plus BI bar. Nah, itu artinya kita tadi apa? Mengubah tanda dari yang imajiner. Jadi di sini kalau ada A plus BI konjugat, itu nanti menjadi A min BI. Contohnya ya, di sini kalau saya punya, atau ini saya hapus dulu. Jadi misalkan Z1 kita punya 1 min 2I. Berarti Z1 konjugat itu artinya satunya tetap, kita ngubah yang awalnya minus 2I sekarang jadi positif. Nah, terus misalkan sekarang di sini saya punya 3I min 2. Nah, di sini jangan terkecoh oleh urutan penulisannya ya. Jadi kalau kita punya Z2 itu 3I min 2, konjugatnya adalah kita tetap pakai aturan bahwa yang diubah itu adalah tanda dari yang imajiner. Jadi karena di sini imajinernya positif 3I, maka sekarang jadi kebalikannya, jadi min 3I. Sedangkan untuk realnya ya tetap min 2. Nggak ada Mbak daerah Jawa. Ya, gitu ya. Oke lanjut. Namanya Sukabumi. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi biasanya untuk mengecoh mahasiswa, penulisan sama dosen diubah. Nah, ini kalau tidak paham konsep konjugat, dia menuliskan konjugatnya jadi 3I plus 2. Jadi selalu menganggap bahwa yang diubah itu yang belakang. Tidak ya. Jadi yang diubah adalah yang imajiner saja. Jadi nanti kalau urutannya dibalik di sini kalian jangan sampai terkecoh. Jadi yang diubah yang 3I jadi min 3I, min 2-nya tetap. Karena min 2 itu kan realnya ya, jadi nggak berubah untuk realnya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian di konjugat itu juga ada beberapa sifat yang hendaknya kalian perlu ingat ya. Jadi yang pertama, kalau kita mengkonjugat suatu bilangan kompleks double atau 2 kali, itu dia kembali ke dirinya sendiri. Jadi buktinya ini. Tadi kan kalau Z konjugat dapatnya adalah A min BI.
Berarti kalau Z konjugat ini kita konjugatkan lagi, berarti kan kita mengkonjugatkan A min BI. Berarti yang min BI jadi plus BI lagi. Nah, ini kan dia kembali lagi ke Z. Atau bentuk awalnya tadi kan. Di contohnya, kalau kita punya Z sama dengan 1 plus 2I, maka kalau kita konjugatkan 2 kali, ya dia tetap dirinya sendiri ya. Tetap 1 plus 2I. Nah, kemudian sifat yang kedua, atau mungkin ini saya kasih gini ya, supaya kelihatan sifatnya. Ini yang pertama. Terus kalau sifat yang kedua, Z dikalikan dengan Z konjugat, itu hasilnya ini. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini saya tulis penjabarannya dari mana kok bisa dapat ini. Nah, Z-nya tadi kan A plus BI, berarti konjugatnya A min BI. Nah, ini kalau diuraikan, yang imajinernya saling menghilangkan, sehingga sekarang sisa yang real saja, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga di sini dengan menggunakan sifat tersebut, kita bisa menghitung ya, contohnya, kalau kita punya Z-nya adalah 1 plus 2I, maka kalau kita mengalihkan Z kali Z konjugat, berarti kita bisa langsung pakai rumus ini. Di sini kan berarti A-nya 1 ya. Berarti 1 kuadrat ditambah B-nya adalah 2I. Berarti 2I dikuadratkan. Berarti adalah 1 ditambah 4I kuadrat sama dengan 1 ditambah 4, I kuadrat min 1 ya. Berarti 1 dikurang 4 adalah min 3. Oh, salah, maaf. I-nya nggak perlu dikuadratin ya. Kalau dari rumus itu ya. Berarti ini langsung gini. Maaf, ini saya kurang tepat. Karena B-nya berarti I-nya nggak perlu ditulis ya. Berarti B-nya kan 2. Berarti langsung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Itu sifat yang kedua. Terus sifat yang ketiga itu ini. Bagian real dari suatu bilangan kompleks itu kita bisa nyatakan sebagai Z ditambah Z konjugat dibagi 2. Ya. Sedangkan bagian imajiner dari suatu bilangan kompleks itu adalah Z min Z konjugat dibagi 2. Jadi penulisannya A itu berarti kan bagian realnya kan. Sedangkan kalau B itu dia yang diikuti oleh I, itu bagian imajinernya. Ini. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada ya sifat-sifat gabungan antara yang operasi tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian, dan konjugat. Jadi langsung digabung. Nah, sekarang dilihat dari yang nomor 1. Yang sebelah kiri artinya kan kita menjumlahkan terlebih dahulu bilangan kompleksnya, kemudian baru kita konjugatkan. Nah, itu nantinya hasilnya akan sama ketika masing-masing bilangan kompleks kita konjugatkan dulu ya, baru hasilnya dijumlah. Demikian pula untuk yang operasi pengurangan, perkalian, dan juga yang pembagian ya. Jadi sebelah kiri itu dia operasinya didahulukan, baru dicari konjugatnya. Sementara yang kanan, masing-masing dicari konjugatnya, baru dioperasikan sesuai dengan yang sebelah kiri. Nah, di sini khusus untuk pembagian, ini harus diperhatikan betul-betul bahwa yang berada di penyebut itu dia tidak boleh 0 ya. Karena pembagian dengan 0 itu dia tidak terdefinisi. Jadi sifat untuk konjugat kurang lebih seperti itu.
Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Mbak, saya mau tanya, boleh berikan contoh yang nomor 3 sama nomor 4, Mbak? Masih belum paham. Oh, oke. Kita coba ya. Oke, sebentar. Jadi misalkan ya contohnya, misalkan diberikan Z-nya itu adalah 3 plus 4i, misal ya. Nah, ini sebenarnya kalau dengan melihat secara langsung, kita itu sudah tahu bahwa apa? Nilai A-nya atau bagian real dari Z itu kan 3 ya. Sesuai dengan definisi bilangan kompleks tadi, bahwa yang nggak ada I-nya itu merupakan bagian realnya, sedangkan yang diikuti I itu imajinernya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah kalau kita mencari dengan rumus ini, itu sama, real Z hasilnya juga 3 ya. Berarti A di sini artinya real dari Z ya, ini real Z, ini juga im Z. Nah, sekarang kita pakai rumus. Di sini saya tulis, real dari Z, itu kalau secara rumus kan ini, Z sendiri tadi 3 plus 4I. Ditambah konjugatnya, berarti kan mengubah tanda dari 4i jadi negatif ya. Berarti 3 min 4i. Terus dibagi dengan 2. Nah, berarti dari sini apa? 4i min 4i saling menghilangkan, sisa 6/2. Berarti sama dengan 3. Nah, betul ya? Nah, sedangkan sekarang yang di sini kita juga akan buktikan. Misalkan saya punya Z-nya adalah katakan 1 min 2i. Nah, ini kalau berdasarkan definisi bilangan kompleks tadi, kita sudah tahu bahwa im-nya dari Z itu kan min 2 ya. Koefisien dari I-nya, berarti min 2. Nah, sekarang kita coba hitung dengan rumus ini. Berarti apa? Imajiner dari Z itu kalau secara rumus adalah Z berarti 1 min 2i dikurangi sama konjugatnya. Berarti 1 ini jadi plus ya konjugatnya. Terus dibagi sama 2. Nah, berarti di sini apa? 1 kurang 1, 0 ya. Kemudian yang imajinernya menjadi min 4i. Dibagi sama 2. Berarti adalah min 2i. Nah, berarti ini artinya adalah min 2. Jadi I-nya nggak ikut ya. Diambil koefisiennya saja dari I. Nah, berarti ini juga sama. Jadi maksudnya seperti itu ya. Contoh aplikasinya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk contohnya nomor 3 dan 4. Sudah, Kak, terima kasih. Sama-sama. Berarti kita sekarang lanjutkan ya. Nah, sekarang membahas mengenai yang namanya modulus dalam bilangan kompleks. Atau nama lain modulus itu adalah nilai mutlak. Nah, jadi kalau kita diberikan bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI, maka modulus dari Z itu dia dinotasikan dengan R. Atau notasi lainnya adalah Z diapit oleh tanda mutlak. Nah, itu cara menghitungnya adalah yang paling bawah ini. Jadi akar dari bagian real A ini kan bagian real, dikuadratkan, ditambah dengan yang bagian imajiner dikuadratkan. Nah, di sini diperhatikan bahwa I-nya tidak ikut ya, tidak ikut dikuadratkan. Jadi hanya koefisiennya saja ya.
Nah, dari situ mungkin kita bisa berikan contoh aplikasinya ya. Jadi misalkan kita punya Z-nya adalah 2-3i, maka kalau kita mencari modulus dari Z, itu artinya akar dari realnya kan 2, berarti 2 kuadrat. Ditambah bagian imajinernya berarti -3, berarti -3 dikuadratkan. Jadi dari sini kita akan dapatkan akar dari 4 ditambah 9. Berarti adalah akar dari 13. Jadi yang perlu diingat ini rumusnya ya. Nah, kemudian sifatnya sekarang. Yang pertama, kalau kita mengalihkan dua bilangan kompleks, kemudian kita cari modulusnya, itu hasilnya akan sama ketika masing-masing bilangan kompleks itu kita cari modulusnya masing-masing, kemudian baru kita kalikan. Ya, begitu juga untuk apa? Pembagian. Jadi kalau kita membagi dulu, baru kita cari modulusnya, itu hasilnya akan sama ketika kita cari dulu ya, masing-masing modulusnya baru dibagi. Di sini dengan catatan bahwa Z2 itu nggak boleh 0 ya. Karena mengingat tadi, pembagian dengan 0 itu dia tidak terdefinisi. Sementara itu kalau sifat ketiga, kalau kita punya Z1 plus minus Z2, kemudian kita cari modulusnya, itu hasilnya tidak selalu sama dengan, tapi kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Z1 ditambah, atau plus minus ya, sesuai dengan operasinya, nanti positif atau negatif, dengan nilai mutlak atau modulus dari Z2. Jadi walaupun di sini judulnya itu modulus atau nilai mutlak, tapi nanti mungkin lebih baik dibiasakan bahwa kalau di materi bilangan kompleks, kalau ada notasi nilai mutlak ini, kalian menyebutnya modulus ya. Nah, kalau di bab 1, kalau kayak gini nyebutnya nilai mutlak. Jadi nanti disesuaikan dengan materi babnya. Nah, jadi di sini dipahami betul-betul cara mencari R, karena ini nanti akan digunakan di bahasan berikutnya ya, yang mengenai mencari akar-akar dari bilangan kompleks. Jadi ini harus dipahami betul-betul. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu cara menggambarkan bilangan kompleks ke bidang kompleks. Nah, bidang kompleks sendiri itu dia disebut sebagai diagram Argand. Ya. Jadi di sini sedikit berbeda ya dengan bidang Kartesius yang XY itu. Jadi kalau di bidang kompleks, bagian yang mendatar atau horizontal itu kita untuk memplotting bagian real dari bilangan kompleks atau real dari Z. Sementara itu untuk yang tegak itu kita buat untuk plotting imajiner dari Z. Jadi di sini sebagai contoh, kalau misalkan saya punya ya Z1 itu adalah 2 plus 3i, artinya kita akan punya koordinat titik yang mana untuk koordinat realnya itu adalah 2, ini ya 2, sementara itu yang imajinernya 3. Berarti realnya itu kan diplot di sini ya. Misalkan ini 1, 2. Kan di sini. Terus imajinernya berapa? 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti artinya titik Z1 itu di sini. Berarti ini adalah Z1 sama dengan 2 plus 3i. Ini ya. Jadi cara memplottingnya seperti itu. Jadi ini. Ini adalah Z1. Nah, kemudian contoh kedua, misalkan saya punya Z2-nya adalah 1 min 2i. Berarti koordinat realnya 1 ya, ini 1. Terus untuk imajiner ya berarti min 2. Berarti ini min 1, min 2 di sini. Berarti dia ada di sini.
Nah, ini. Berarti ini adalah yang Z2 sama dengan 1 min 2I. Nah, ini nanti juga harus betul-betul diingat, karena nanti kaitannya dengan mencari akar-akar bilangan kompleks, biasanya ada soal yang ketika sudah mendapatkan akar-akarnya itu disuruh untuk menggambarkan pada bidang kompleks, akar-akar yang sudah diperoleh tersebut. Jadi nanti cara menggambarnya seperti ini. Bagaimana? Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke subbab yang kedua. Oke, kalau belum ada, berarti kita lanjutkan terlebih dahulu ya untuk subbab yang kedua. Nah, jadi untuk subbab yang kedua itu dia judulnya itu teorema de Moivre ya. Tapi di sini kayak bahasannya ada banyak ya. Jadi bahasan yang pertama itu adalah bentuk kutub dari bilangan kompleks. Nah, jadi di sini tadi kan di materi yang sebelumnya tadi kita itu tahunya bilangan kompleks itu dalam bentuk umum adalah A plus BI ya. Nah, maka yang bentuk umum A plus BI ini nanti akan kita bisa ubah ke bentuk kutub ya. Yang mana bentuk kutub itu adalah ini R dikali cos theta plus I sin theta. Atau kalau secara lengkap bentuk kutubnya itu bisa ditulis ini. Z sama dengan R kali E pangkat I theta, itu artinya sama dengan R kali E pangkat I theta, itu artinya adalah cis theta. Berarti R cis theta sendiri maknanya adalah cos theta ditambah I kali sin theta. Nah, jadi di sini E pangkat I theta itu artinya adalah cis theta, yang artinya adalah cos theta ditambah I sin theta. Jadi di sini yang menjadi sudutnya itu tergantung sudut yang menjadi pangkat dari E ya. E di sini disebut sebagai bilangan Euler ya. Atau bilangan eksponensial. Nah, jadi nanti diingat-ingat ya, kalau bentuk kutub itu selalu R dikali cos theta plus I sin theta. Di mana R-nya tadi kan sudah kita pelajari ya di atas cara nyarinya. Yaitu akar dari bagian real yang dikuadratkan ditambah dengan bagian imajiner yang dikuadratkan. Sedangkan tetanya adalah sudut yang terbentuk. Nah, cara mencarinya nanti kita langsung jelaskan ke aplikasi soal ya. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kita punya Z-nya itu adalah min 5 plus 5E, kita akan ubah ke bentuk kutub. Nah, jadi pertama kita ingat dulu ya, karena tadi bentuk kutub itu adalah Z sama dengan R kali cos theta plus I sin theta, maka tentunya kita perlu menentukan nilai R sama tetanya. Jadi pertama kita harus mencari R-nya dulu ya. Nah, jadi di sini kita mencari R-nya ya, menentukan R. Nah, di mana R-nya tadi kan dicari dari apa? Akar dari realnya berarti min 5 dikuadratkan ditambah bagian imajiner dikuadratkan. Nah, berarti nanti akan dapat akar dari 25 tambah 25, berarti akar 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, kemudian sekarang kita harus menentukan tetanya. Nah, bagaimana cara menentukan theta? Pertama, tadi kan kita punya Z
adalah min 5 tambah 5i. Nah, sekarang ini kita tuliskan sebagai bentuk pemfaktoran, ya, yang mana faktor yang keluar adalah nilai R-nya. Jadi R yang sudah didapat tadi, dia ditaruh di depan sini. Nah, sekarang 5 akar 2 itu dikalikan berapa supaya hasilnya tetap min 5 plus 5i, yaitu di sini dikalikan apa? Min setengah akar 2 plus setengah akar 2i ya. Jadi ini seperti menuliskan dalam bentuk lain ya, di mana R-nya sebagai faktor yang dikeluarkan ini. Gini kan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kan tadi 5 akar 2 itu R-nya ya. Nah, maka yang di dalam ini, dia akan menjadi nilai dari cos theta ditambah I kali sin theta. Artinya di sini kita akan mendapatkan bahwa nilai dari cos theta itu hasilnya adalah min setengah akar 2, atau sebaliknya, sin theta hasilnya adalah positif setengah akar 2. Nah, maka untuk menentukan theta, kita bisa pilih salah satu. Nah, mungkin kita ambil dari yang cos ya, bahwa nilai dari cos theta itu adalah min setengah akar 2. Nah, di sini akan menjadi masalah untuk menentukan tetanya, karena cos yang hasilnya min setengah akar 2 itu kan bisa di kuadran 2 atau 3 ya. Nah, berarti kan kita perlu tahu cara menentukan kuadrannya ya. Nah, cara menentukan kuadran itu kita kembali lagi dari tadi kan kita punya Z itu adalah min 5 plus 5i. Nah, ini kita gambarkan dalam bidang kompleks. Nah, ini kalau saya gambarkan ya, ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Min 5, berarti posisinya ada di sebelah kiri ya, negatif. Positif 5i, berarti di atas. Ini misalkan 5. Nah, berarti kan posisinya di sini kan? Ini. Nah, berarti ini artinya dia di mana? Di kuadran 2. Berarti kita mencari cos theta yang hasilnya min setengah akar 2 di kuadran 2. Berarti tetanya berapa? 135 derajat. Nah, biasanya sudutnya itu menuliskannya bukan dalam derajat, tapi dalam radian ya. Berarti 3pi per 4. Oke, jadi kan seperti itu. Nah, sehingga kalian sekarang sudah tahu tadi nilai R-nya ini, kemudian tetanya juga sudah dapat. Berarti bentuk kutub dari Z-nya sekarang kita dapatkan bahwa Z sama dengan R-nya tadi 5 akar 2 dikalikan sama cos, sudutnya berarti 3pi per 4 ditambah I kali sin, sudutnya sama juga 3pi per 4. Ya, jadi caranya seperti itu. Yang awalnya kita punya bilangan kompleks bentuk umum, kita bisa ubah ke dalam bentuk kutubnya dengan langkah-langkah seperti berikut. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Mbak, saya mau tanya yang kurang paham kenapa itu menjadi min setengah akar 2 plus setengah akar 2. Oke. Nah, jadi tadi kan saya jelaskan bahwa bentuk awal min 5 plus 5i itu kita tulis sebagai pemfaktoran ya. Yang mana bilangan yang di depan itu adalah R yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kenapa kok bisa langsung dapat ini? Mungkin nanti kalau kalian dengan cara langsung itu kesulitan, bisa ditulis kayak gini. Jadi kan kita punya min 5 plus 5i,
hasilnya adalah harus 5 akar 2 dikalikan sesuatu. Misalkan ini saya tulis X ditambah YI gitu ya. Nah, berarti ini artinya apa? Min 5 ditambah 5I, itu berarti kan 5 akar 2 kali X ditambah 5 akar 2 kali Y kali I. Nah, sekarang diperhatikan untuk yang ini. Yang nggak ada I-nya. Yang nggak ada I-nya berarti kan artinya apa? Nilai dari 5 akar 2 kali X itu hasilnya harus min 5 kan? Berarti dari sini apa? X-nya adalah min 5 kita bagi sama 5 akar 2. Berarti nanti hasilnya adalah min 1/akar 2. Ini kan dirasionalkan ya? Kali akar 2 per akar 2. Berarti nanti hasilnya jadi apa? Min 1/2 akar 2. Nah, begitu pula untuk yang mengandung imajiner. Yang ini sama ini. Nah, I-nya nggak perlu ditulis ya. Jadi 5 akar 2 kalau kita kalikan Y, hasilnya harus 5. Jadi I-nya nggak perlu ikut. Berarti apa? Nyari Y-nya itu kan 5 dibagi 5 akar 2. Nah, dengan cara yang sama nanti akan dapat positif 1/2 akar 2. Jadi nanti kalau cara langsung kesulitan boleh dijabarkan seperti ini. Oh, Mbak, Iya. mau tanya cara cepat ngubah theta dari derajat ke pi, ada cara cepatnya, Mbak? Ada. Jadi dilihat sudut yang diperoleh itu kelipatan ini ya. Mungkin ke sini ya. Sudut yang diperoleh itu dia theta adalah biasanya kan selalu sudut istimewa ya. Dia kelipatan 45 derajat K, 30 derajat K, 60 atau 90. Misalkan kayak tadi, kita punya 135 derajat. Itu kan kelipatan dari 45 ya. Karena ada 5-nya, yaitu apa? 3 kali 45 derajat. Nah, berarti di sini, sebentar. Berarti di sini adalah 45 derajat itu adalah pi per 4. Jadi makanya langsung dapat 3 pi per 4. Nah, contoh kedua, misalkan kalian nanti mendapatkan bahwa sudutnya adalah 240 derajat. Nah, 240 derajat itu kan bisa kelipatan 30, bisa kelipatan 60. Ya. Tapi diambil kelipatan yang paling besar ya. Jadi kalau kelipatan 60 apa? 4 kali 60 derajat. Berarti 4, nah 60 derajat sendiri adalah pi dibagi 3. Pi kan 180 ya. Kalau dibagi 3, 60. Berarti apa? 4 pi per 3. Jadi tinggal mengidentifikasi sudutnya itu kelipatan berapa, terus nanti dia dikali berapa kelipatannya itu. Terus nanti tentu juga harus ingat ya, 30 derajat itu adalah pi per 6. Kalau 45 itu adalah pi per 4. Kemudian kalau 60 itu berarti pi per 3. Dan yang terakhir kalau kelipatan 90 derajat itu pi per 2. Terus nanti tinggal dilihat masing-masing itu kelipatan berapa, terus nanti tinggal dikalikan. Kurang lebih caranya seperti itu ya. Ini. Ada pertanyaan lainnya? Permisi, Mbak. Iya. Saya mau tanya yang subbab 1 tadi, boleh apa enggak, Mbak? Yang bagian mana? Itu yang bagian
pembagian. Oke. Itu kalau misalnya tadi kan kalau yang konjugatnya kan bisa ada jebakan ya. Kalau misalnya B-nya di depan itu kan yang diubah tandanya kan yang imajinernya aja. Nah itu Betul. kalau misalnya pembagian penyebutnya itu kayak gitu juga, itu berarti nanti sekawannya itu nanti pakai aturan konjugat itu juga atau gimana? Iya, sama. Jadi konjugat yang di pembagian itu tadi menggunakan konjugat yang persis saya jelaskan di bawahnya. Jadi yang diubah itu cuma tanda dari yang imajiner. Realnya tetap. Oh iya, berarti sama ya Mbak nanti kalau di pembagian. Sama, betul. Oh iya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, yang lainnya? Mbak, izin bertanya, Mbak. Mm-mm. Untuk contoh soal tadi, Mbak, yang Yang ini. Yang mana tadi? bawah tadi. Mencari akar? Cara mencari derajat tetanya itu dari mana ya? Dari min setengah akar 2 jadi 135. Oh iya. Kalau cos theta hasilnya min setengah akar 2 sudah paham ya? Dari yang kondisi ini tadi ya? Ya, paham. Nah, sekarang karena fungsi trigonometri itu dia sifatnya periodik, artinya untuk theta yang berbeda, hasil cosnya itu bisa sama-sama min setengah akar 2. Ya, karena di sini kita mengingat kondisi bahwa nilai cos yang hasilnya negatif itu kan bisa di kuadran 2 atau di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Nah, berarti kita harus menentukan dia itu sudutnya ada di kuadran mana. Nah, berarti pertama dari soal tadi, min 5 plus 5i digambarkan pada bidang kompleks ya. Nah, ternyata ketika kita gambar posisi titiknya itu di sini. Nah, di situ itu berarti kan kuadran 2 ya. Nah, berarti artinya kita cari sudut theta di kuadran 2 yang hasil cosnya itu 135. Nah, berarti kan ini kita harus paham juga ya aturan sin cos di trigonometri. Nah, ini pakai aturan ini. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari ulang kalau kita punya cos dari 180 derajat dikurangi theta itu sama aja kayak minus cos theta. Nah, sekarang artinya apa? Cos yang hasilnya setengah akar 2, mungkin kita kan lebih sering menghafalkannya yang kuadran 1 ya. Kan cos 45, hasilnya setengah akar 2. Nah, berarti di sini artinya cos 180 derajat dikurangi 45, itu sama hasilnya kayak min cos 45. Nah, min cos 45 sendiri kan berarti min cos 45 kan setengah akar 2. Nah, makanya di sini nanti dapat sudutnya 135. Nah, jadi nanti mungkin materi sudut ini bisa dibaca lagi ya. Ini materi sudah pernah di SMA mungkin ya, yang mencari sudut-sudut seperti ini. Jadi dari sana. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kita... Mau bertanya nih, Oh, iya. yang tadi kan ini bentuk tutupnya Z sama dengan 5 akar 2. 5 akar 2 itu R-nya itu tuh panjang garisnya ya Mbak, apa gimana? Betul. 5 akar 2 itu kalau saya bisa tulis itu yang ini. Panjang dari ini ke sini. Kalau diinterpretasikan ya. Dari pusatnya. Dari pusat ke titik itu. Oh, kasih Mbak. Sedangkan tetanya itu ini. Tetanya itu sudut yang terbentuk dari pusat ke garisnya. Sudut terkecil ya. Mulai dari pusat ke garisnya. Ini tetanya. Jadi interpretasinya seperti itu ya.
Yang hijau itu R-nya. Warna hijau itu R-nya. Nah, gitu. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Iya. Kalau cari cos theta itu bisa pakai A per R nggak, Mbak? Pakai apa? A per R. Jadi kalau asdo saya itu biasanya kayak A per R itu kan A-nya di sini min 5 ya. Mm-mm. Per 5 akan 2 gitu. Mungkin boleh. Tapi saya tuh ada soal kan, Mbak. Mm-mm. Kan Sebentar, ini suaranya putus-putus. belum Iya, suaranya masih kurang jelas. Atau mungkin kita coba ya. Misalkan dengan soal itu, oke, kita tulis di atas sini ya, coba sebentar. Misalkan ini ya. Z sama dengan min 5 plus 5i. Nah, ini kalau misalkan nanti kesulitan pakai cara tadi, mungkin alternatifnya bisa pakai ini ya. Tadi R-nya kan dapat apa? Akar dari min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat yang tadi hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, sekarang menentukan tetanya. Nah, ini kan bentuk umum dari Z itu adalah A plus BI. Ya. Nah, maka untuk menentukan theta itu kita pakai aturan bahwa tan theta itu adalah B per A. Ya, sehingga kalau kita aplikasikan ke soal kita akan mendapatkan bahwa tan theta itu adalah 5 dibagi min 5 sama dengan 1. Berarti tetanya adalah, kok 1 sih? Min 1 ya. Ada tanda minusnya. Bentar. Min 1. Berarti kan nyari theta yang hasil tannya min 1. Nah, di kuadran mana? Kuadrannya nyarinya sama kayak cara tadi ya. Digambar pada bilangan kompleks. Jadi kan Z sama dengan min 5 plus 5i. Kalau digambar tadi, posisinya adalah di sini ya. Ini min 5, ini positif 5. Jadi kan di kuadran 2. Nah, berarti dicari sudut theta di kuadran 2 yang hasil tannya itu adalah min 1. Nah, nanti sama, 135 derajat. Maka tetanya 3pi per 4. Nah, jadi saya taunya yang mencari dari tan. Kalau yang tadi A per R, saya agak asing ya, atau belum familiar. Kayak gitu. Nah, memang bisa jadi ya kalau misalkan pakai cara yang A per R tadi, karena tidak selalu sudut yang didapat itu istimewa memang. Jadi nanti kalau sudutnya tidak istimewa ketika mencari nilai dari sudutnya, jadi maksud saya misalkan ya, ternyata cos-nya setelah dihitung itu hasilnya adalah misalkan sepertiga. Nah, ini kalau di sudut istimewa kan nggak ada ya yang hasil cos-nya itu sepertiga. Nah, maka nanti alternatifnya bisa ditulis bahwa tetanya adalah arkes cos dari sepertiga. Atau mungkin saya tulis di bawah ya. Bentar. Jadi misalkan ya, kalau katakan nanti dapat bahwa hasil cos-nya ternyata setelah dihitung pakai A per R itu sepertiga. Nah, karena ini nggak ada di sudut istimewa, maka nanti bisa ditulis ini. Theta sama dengan cos inverse dari sepertiga.
Nah, jadi karena pas ujian tentunya nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi nanti tetanya dituliskannya seperti ini saja. Cos inverse atau membacanya arcus cos dari sepertiga. Oke, jadi kayak gitu ya. Tapi kalau saya lebih prefer cara yang seperti pertama tadi untuk nyari tetanya ya. Atau nanti opsional ya, kalian bisa pilih pakai cara yang pertama atau cara yang tan ini, karena mungkin setiap orang punya persepsi berbeda ya, lebih mudah pakai yang cara mana. Oke, jadi memang tidak selalu sudutnya istimewa ya. Jadi nanti kalau kondisinya menjumpai yang dia ternyata bukan sudut istimewa, bisa ditulis seperti ini. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Yang subbab berikutnya, yaitu mengenai teorema de Moivre itu sendiri. Nah, jadi di sini konsepnya adalah kalau nanti kita punya ya operasi pada bilangan kompleks yang mana masing-masing bilangan kompleks yang diberikan itu dia harus dalam bentuk kutub. Ya. Tadi kan kita sudah membahas operasi pada bilangan kompleks kalau bentuknya bentuk umum untuk perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau bilangan kompleksnya bentuk kutub, maka kalau kita punya perkalian ya, nanti kita bisa operasikan di mana R-nya masing-masing langsung dikali. Terus dikalikan sama cos sudut ditambah I sin sudut, nah sudutnya langsung dijumlah. Sementara itu kalau pembagian, R-nya dibagi masing-masing ya, berarti R-nya yang punya Z1 dibagi sama R-nya yang punya Z2, terus dikalikan dengan cos, sudutnya adalah sudut yang ada di pembilang, dibagi sudut yang ada di penyebut. Dikurangi ya. Nah, sedangkan untuk selanjutnya ditambah I kali sin, sudutnya sama persis, θ1 kurang θ2. Terus yang nomor 3, kalau punya Z-nya R kali cos θ plus I sin θ, maka kalau kita melakukan perpangkatan terhadap Z, maka kan seperti ini nulisnya. Nah, itu artinya apa? R-nya kita pangkatkan sendiri, sebanyak pangkatnya berapa ya, sesuai dengan soal, terus kita kalikan dengan cos, nah sudutnya langsung dikali pangkatnya tadi. Ini ya, jadi cos kali sudutnya sekarang jadi n θ ditambah I kali sin sudutnya n θ. Nah, 3 ini bisa diingat-ingat ya, untuk perkalian, pembagian, sama perpangkatan. Jadi contohnya ini. Di sini misalkan kita akan menghitung 1 plus akar 3i pangkat 5 hasilnya berapa. Nah, di sini sebenarnya kan bisa ya menggunakan cara manual, artinya ya 1 plus akar 3i kalian kalikan 1 plus akar 3i, berarti kan nanti dapat pangkat 2. Terus hasilnya dipangkatkan lagi atau dikalikan lagi sampai dia pangkat 5. Nah, cuma nanti cara itu dia kan sangat panjang ya. Nah, dan juga mengingat kondisi pangkatnya ini bisa besar, bisa jadi pangkatnya katakan 25. Kalau kita melakukan cara manual tentunya sangat panjang dan resiko kesalahan menghitung lebih besar. Nah, sehingga nanti kalau menjumpai soal seperti ini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teorema de Moivre. Nah, berarti caranya pertama ini harus diubah ke bentuk kutub ya. Jadi kalau kita punya Z sama dengan 1 plus akar 3i, ini kita ubah dulu ke bentuk kutub. Jadi ubah ke bentuk kutub. Jadi caranya kayak tadi ya, pertama nyari R-nya. R-nya berarti akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Jadi nanti akar 4 ya, itu 2.
Nah, sekarang ditulis, tadi Z-nya itu kan apa? 1 plus akar 3I. Nah, itu kita tulis jadi pemfaktoran kan, yang mana R-nya taruh depan. Nah, ini sekarang harus dikali apa? Supaya tetap dapat setengah plus akar 3I. Berarti apa? 2 dikali berapa supaya dapat 1? Kali setengah. 2 dikali berapa supaya dapat akar 3I? Berarti positif setengah akar 3I. Ya, berarti kan ini kalau bentuk kutubnya adalah R kali cos theta plus I sin theta. Nah, maka di sini nilai dari cos theta itu adalah setengah ya. Berarti cos theta itu setengah. Nah, dia di kuadran mana? Nah, tadi kan kita bilangan kompleksnya itu apa? Z sama dengan 1 plus akar 3I. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini realnya, ini imajiner. Berarti realnya 1, katakan di sini. Akar 3 misalkan di sini. Berarti kan di sini ya. Nah, berarti dia ada di kuadran 1. Berarti cari theta di kuadran 1 yang hasil cosnya setengah. Berarti tetanya adalah 60 ya. Berarti tetanya adalah pi per 3. Nah, setelah dari situ, berarti kan sekarang kita bisa menuliskan bahwa yang mau kita hitung itu, ini ya, yang mau kita hitung itu Z pangkat 5, berarti kan ya? Berarti apa? R-nya tadi adalah 2 kali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3, ini dipangkatkan 5, gitu kan ya? Ini pakai sifat tadi, de Moivre, untuk perpangkatan. Berarti 2 pangkat 5. Nah, sekarang dikali, cos-nya sudutnya berarti pi per 3 kali 5. Berarti 5 pi per 3 ditambah I kali sin 5 pi per 3. Berarti apa? 2 pangkat 5 kali cos 300. Ya. Berarti seperti cos 60, tapi di kuadran 4, cos-nya positif ya. Berarti berapa? Setengah ya. Sementara itu sin 300 itu negatif ya, min setengah akar 3. Jadi nanti mungkin kalau mau diteruskan sama dengan 2 pangkat 5 itu 32 ya, kali setengah, min setengah akar 3, berarti hasilnya adalah 16 min 16 akar 3. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi di sini poin pentingnya harus apa? Mengingat-ingat ya. Sifat dari teorema de Moivre untuk beberapa operasi, yaitu perkalian, pembagian, sama perpangkatan. Dengan catatan bahwa bilangan kompleksnya harus dalam bentuk kutub. Jadi kalau dia masih bentuk umum, itu kita ubah dulu ke bentuk kutub, baru teorema de Moivre-nya bisa diaplikasikan. Itu ya untuk teorema de Moivre. Nah, kemudian bahasan terakhir mengenai akar bilangan kompleks. Jadi, untuk akar bilangan kompleks, kalau kita diberikan ya, Z itu dia bilangan kompleks dalam bentuk kutub, maka akan ada N bilangan kompleks yang memenuhi persamaan bahwa W pangkat N itu sama dengan Z. Nah, maka di sini W adalah akar dari Z, di mana
Kalau kita mencari W, itu berarti pakai rumus ini. R-nya dipangkatkan 1/n, terus dikalikan sama cos ditambah I sin, di mana sudutnya ini. Theta plus 2 kpi per n sama. Nah, di sini K-nya akan bergerak mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n-1. Jadi rumus ini harus diingat-ingat ya. Nah, mungkin langsung kita aplikasikan ke soal ya. Misalkan kita punya ini, W pangkat 3 sama dengan min 1 plus I. Nah, kita mau nyari akar-akarnya. Artinya kita akan mencari bilangan kompleks kalau dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah yang ruas kanan, yaitu min 1 plus I. Nah, maka di sini caranya adalah, kalau mencari akar-akar bilangan kompleks, maka yang ruas kanan itu harus dituliskan dalam bentuk apa? Bentuk kutub ya. Jadi karena yang kita di soal itu masih bentuk umum, min 1 plus I, maka ini harus diubah. Sehingga kita tulis W pangkat 3 sama dengan bentuk kutubnya, yaitu yang apa? R kali cos theta plus I sin theta. Nah, jadi di sini pertama kita nyari R-nya dulu ya. R-nya berarti akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat adalah akar 2. Maka ini sekarang kita tulis, berarti W pangkat 3 adalah akar 2-nya keluar, yang di sini akar 2 dikali berapa supaya dapat min 1, berarti min setengah akar 2. Ya, ini juga sama ya, berarti positif setengah akar 2I. Nah, terus menentukan sudutnya. Berarti ini kan nilai dari cos theta ya. Cos theta-nya adalah min setengah akar 2. Nah, dia di kuadran mana? Kita plot. Min 1 berarti di sini. 1i berarti di atas. Jadi dia ada di kuadran 2 ya. Berarti sudutnya akan kita peroleh 135 derajat. Berarti tetanya adalah 3pi per 4. Nah, sekarang dari situ berarti kita bisa tulis bahwa kalau kita mencari W itu akan dari rumus R-nya tadi berapa? Kan akar 2. Akar 2 dipangkatkan sama 1 per N. N-nya 3, berarti pangkat 1/3 dikalikan cos sudutnya adalah theta yang kita dapat tadi, berarti 3pi per 4 ditambah 2 kpi per N. N-nya 3 ya, sesuai dengan pangkatnya. Terus ditambah I kali sin, sudutnya sama ya. Jadi di sini 3pi per 4 ditambah 2 kpi dibagi sama 3. Di sini berarti K-nya akan mulai dari 0, 1, sampai 2 saja. Karena N-nya kan 3, tadi K-nya mulai dari 0, 1, sampai N-1. Berarti 3-1 sampai 2 saja. Nah, kemudian baru kita nyari dari masing-masing K, nanti W-nya berapa. Berarti yang pertama, kalau K-nya 0, jadi kita akan dapat bahwa W-nya itu adalah akar 2 pangkat 1/3, berarti dikali apa? Cos. Berarti kalau K-nya 0 kan jadi 3pi per 4 bagi 3. Berarti pi per 4 ya. Terus ditambah I sin pi per 4. Berarti dari sini akan dapat apa? Ini saya tulis jadi 2 pangkat 1/6 ya. Terus yang di sini adalah setengah
akar 2 plus setengah akar 2i. Itu. Nah, kemudian kalau K-nya 1, berarti W-nya adalah akar 2 dipangkatkan sepertiga, terus sekarang sudutnya berapa? Berarti 3pi/4 ditambah 2pi, ya. Kalau kita jadikan per 8, per 4 berarti kan 8. 11pi/4 ya. 11pi/4 dibagi 3. 11pi/12. Ditambah I sin 11pi/12. Atau mungkin kita teliti ya, karena sudutnya ini bukan istimewa ya. Coba. -1 plus I ya. Terus kalau kita cari akarnya, betul ya, R-nya akar 2, terus ini. Betul ya, hasil perkaliannya ya, sudah ya. Dia di kuadran 2. Yang hasil kosnya ini berarti 135. Oke, betul. Berarti ini pangkat sepertiga. Oke, sudah betul ya. Oke, mungkin kalau sekarang K-nya 2. W-nya berarti apa? Akar 2 pangkat sepertiga dikali, berarti sekarang sudutnya adalah berapa? 3pi/4 ditambah 4pi, berarti jadikan per 4, 16 ya. Berarti 19pi/12. Nah, jadi nanti kalau misalkan mendapatkan case yang seperti ini ya, ternyata sudutnya itu bukan sudut istimewa, ini tidak perlu dihitung, enggak apa-apa ya. Kecuali kalau pas ujian boleh pakai kalkulator, nah nanti diselesaikan ya. Tapi kalau misalkan ujian yang nggak boleh, berarti cukup sampai di sini saja, nggak apa-apa. Jadi di sini yang terpenting kalian harus ingat tadi ya rumusnya. Yang nyari akar itu pakai yang saya kotakin warna merah ini. Bagaimana? Dari sini ada pertanyaan? Mbak, ini kan sudutnya nggak istimewa. Terus nanti kalau di soal itu dimintain gambar ke diagram, itu gimana titiknya nanti, Mbak? Jadi mengira-ngira ya. Karena biasanya yang susah memang itu ya, ketika kita harus menggambarkannya pada diagram argannya ya. Jadi misalkan, nanti kalau kita gambarkan, saya buat koordinatnya dulu. Ini berarti kan realnya ya, real. Terus ini imajiner. Nah, jadi titik yang pertama tadi kan apa? Dapat bahwa nanti dia pasti koordinatnya kalau dihitung itu misalkan A ditambah BI. Nah, baru kan kita bisa plot ya. Nah, ini cara mengakalinya kalau dia ternyata nggak bisa disederhanakan, dilihat. Ini kan berarti menjadi apa? R-nya ya. Atau mungkin bisa dikira-kira. Ini kan semuanya realnya positif, I-nya positif ya. Berarti dia pasti di kuadran 1 posisi titiknya. Terus sudutnya pi/4. Berarti ya berapa? 45 kan? Berarti di sini nanti untuk titik yang pertama
di sini. Di mana dia 45 derajat tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, 11pi per 12. Nah, di sini 11pi per 12 itu berapa derajat? Kalau pi itu kan 180. Kalau kita bagi 12, berarti 1, 15. 15 kali 11, berarti 165. Nah, 165 berarti kan cos-nya hasilnya apa? Negatif, sin-nya positif kan? Berarti nanti hasilnya adalah min A, misalkan min A1 plus B1I. Berarti artinya realnya negatif, ininya positif. Nah, kemudian sudutnya 165 itu di mana? Jadi dikira-kira ya. Katakan 165 itu di sini. Terus titik yang terakhir ya. Titik yang terakhir berarti 19pi per 12. Itu berarti berapa derajat? Dikalikan 15. 19pi per 12 berarti 19 kali 15 ya. 45 nyimpan 4, 9, 91, 285. 285 itu berarti kan di kuadran 4 ya. Kuadran 4 cos-nya berarti apa? Cos-nya positif, sin-nya negatif. Berarti dia posisi menggambarkannya itu nanti di sini. Oke, sebentar. Jadi nanti hasilnya yang kok ini positif, terus sin-nya negatif. Jadi kan di sini kan? Nah, terus sudutnya berapa? 285. Berarti kan cuma lebih sedikit kan? Katakan di sini. Nah, berarti nanti, ya sudah, dari 3 titik ini berarti kan dihubungkan ya. Dia akan membentuk yang namanya segitiga sama sisi. Kayak gitu. Jadi bisa dilihat dengan mengira-ngira besar sudutnya sama posisi real sama imajinernya itu positif negatifnya. Kayak gitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami atau masih ada yang perlu ditanyakan terkait ini tadi? Bisa, Mbak. Bisa ya, oke. Karena memang cukup sulit ya kalau ternyata sudutnya itu bukan istimewa dan soalnya juga disuruh untuk menggambarkannya pada bidang kompleks. Jadi nanti bisa pakai cara itu. Oke, jadi untuk materinya kurang lebih seperti itu ya di bab 2. Ya, terus mungkin saya berikan beberapa tambahan ya. Kalau misalkan, karena kemarin ada yang tanya, ini terkait ini. Misalkan soal latihan ya. Misalkan kita suruh menghitung 3 kali E pangkat jadi misalkan ini. Kan di sini kita mau menghitung 3 kali E pangkat pi per 4I sama dengan berapa? Nah, berarti ini kita harus ingat bentuk kutub dari bilangan kompleks tadi ya. Nah, maka kalau kita punya 3 kali E pangkat pi per 4I, itu artinya kan kita tulis dalam bentuk apa? 3 itu kan sebagai R-nya. Sementara itu E pangkat pi per 4I itu bisa berubah jadi cos ditambah I kali sin, di mana sudutnya sesuai yang menjadi pangkat.
Berarti ini pi per 4, ini juga pi per 4. Berarti dari sini akan dapat 3, ini adalah setengah akar 2, ditambah setengah akar 2i. Nah, sekarang coba kalau sudutnya negatif ya. Misalkan 2 kali E pangkat min 4pi per 3i. Nah, di sini berarti ya kita tulis sesuai dengan definisinya ya. Berarti 2 kali E pangkat min 4pi per 3i itu adalah 2 sebagai R-nya dikalikan sama cos. Berarti sekarang sudutnya negatif ya, sesuai pangkatnya. Negatif 4pi per 3 ditambah I sin, sudutnya juga sama, min 4pi per 3. Nah, dari sini berarti kalian harus ingat ya, hasil cos dan sin kalau sudutnya negatif. Jadi nanti mengingat ini. Kalau kita punya cos dari minus sudutnya theta, itu sama aja kayak cos dari sudutnya positif. Nah, sedangkan kalau kita punya sin, sudutnya itu negatif, berarti kita seperti menghitung sin sudut positif, tapi depannya dikali min 1. Jadi nanti ini bisa diingat-ingat ya, karena di teorema de Moivre biasanya nanti menggunakan definisi itu, beberapa soal ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lanjutkan, ini kita akan dapat apa? 2, berarti ini sama aja kayak cos 4pi per 3, yang ini jadi negatif. I kali sin, sudutnya sekarang positif. Nah, berarti 4pi per 3 itu 240 ya. Berarti di kuadran 3, cos itu negatif. Berarti min setengah. Nah, di kuadran 3, sin juga negatif ya, min setengah akar 3. Berarti kita akan dapat 2 kali min setengah, ini jadi positif ya, setengah akar 3i. Atau kalau kita bisa tulis jadi min 1 plus akar 3i. Kalau yang ini tadi berarti apa? 3 per 2 akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2i. Nah, jadi saran saya karena di materi bab 2 ya, bilangan kompleks, khususnya di 2.2 itu banyak mengaplikasikan perhitungan sudut dan operasi sudut. Jadi nanti materi tentang itu bisa dipelajari lagi ya. Karena sudah tidak dibahas lagi cara mencari misalkan cos 240 itu bagaimana caranya. Karena dianggap itu sudah bisa, sudah dipelajari pas SMA gitu ya. Nanti silahkan dipelajari ulang. Kalau misalkan cara mencari cos 240 itu barangkali lupa ya. Kayak gitu. Oke, mungkin dari penjelasan seluruh materi hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan contoh soalnya itu kan W pangkat 3 sama dengan sekian. Terus kalau misalkan di soal W sama dengan sekian pangkat 1/, berarti tinggal dikaliin itu aja ya? Diubah aja ya pangkatnya ya? Betul. Jadi sebelum mengaplikasikan caranya, itu harus dipastikan bahwa yang kanan itu harus pangkat 1. Jadi maksudnya, misal gini ya, W sama dengan, misalkan ya, min 5 plus 5i pangkat 1/5 misal. Terus disuruh nyari akar-akarnya berapa. Akar-akarnya itu berapa?
Nah, maka harus dipastikan atau harus diubah yang kanan itu harus pangkat 1 saja. Nah, maka nanti betul yang dikatakan tadi, sekarang yang kiri jadi pangkat 5 ya, yang kanan jadi -5 plus 5i. Nah, ini baru diselesaikan berikutnya. Jadi diingat-ingat ya, yang kanan harus pangkat 1. Jadi kalau belum pangkat 1 harus diubah dulu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini.